Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, teguhkanlah iman kami mempercayai anak-Mu yang tunggal, Juru Selamat kami yang naik ke surga, supaya kami mengingat hal-hal surgawi di dalam anak yang Kau cintai, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 98 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Dengarlah hukum Tuhan di perayaan hari kenaikan Tuhan Yesus yang tertulis dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 684 ayat 1 dan 2. Dengan
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang keampunan dosa kita. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 97 ayat yang pertama. Pembacaan firman Tuhan yang ditetapkan di perayaan hari kenaikan Tuhan Yesus hari ini, yang tertulis dalam Mazmur pasal yang ke-93, dimulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan, Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan, sungguh telah tegak dunia tidak bergoyang. Sungai-sungai telah mengangkat, ya Tuhan, sungai-sungai telah mengangkat suaranya, sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya. Peraturan-Mu sangat teguh, bait-Mu layak kudus, ya Tuhan, untuk sepanjang masa. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, serta memelihara di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 101 ayat 2 dan ayat yang keempat. Kepadaku jalan
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sekedar mengingatkan kita untuk hari ini, amplop peresmian dan pembangunan. Pada hari ini, hari Kamis 29 Mei 2025, ibadah kenaikan Yesus atau pesta perninggotan Ari Hana Naik ni Tuhan Yesus. Dalam setiap kebaktian, gereja kita akan mengumpulkan amplop untuk panitia pesta peresmian dan pembangunan. Dana yang terkumpul melalui program tersebut akan digunakan untuk keperluan pesta pembangunan dan peresmian. Persembahan tersebut dikumpulkan ke depan bersama dengan persembahan kedua dan dimasukkan ke kotak yang sudah disediakan. Amplop sudah tersedia di pintu masuk gereja. Demikianlah warta kita saat ini. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 636 dimulai ayat yang pertama dan berikutnya, dan kita mengumpulkan persembahan 1A dan 1B.
Lanjut ayat 5. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dalam ibadah perayaan hari kenaikan Tuhan Yesus, kita akan disapa oleh kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Efesus pasal yang pertama ayat 15 sampai ayatnya yang ke-23. Karena itu, setelah aku mendengar kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada, jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang Batak mengatakan seperti ini, manuk ni pialangge otek-otek lau marpira, gitu ya. Sirang maraliale lubianan matianina. Sahabat dari murid adalah Yesus. Sahabat dari murid adalah gurunya sendiri, yaitu Yesus. Murid-murid Tuhan, murid-murid Yesus masih mau move on, atau dalam proses pemulihan apa yang menjadi tanda kutip kekecewaan mereka ketika Tuhan Yesus mati. Mereka merasa ditinggalkan Yesus. Mereka merasa kehilangan karena dia tidak akan berjumpa lagi dengan Yesus secara daging. Mereka lupa Yesus akan bangkit pada hari ketiga. Nah, ketika Tuhan Yesus bangkit, Yesus menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya. Namanya ketika kita pernah berpisah, kita berjumpa lagi.
pasti kita tidak ingin berpisah lagi. Artinya kita ingin bersama lagi. Kita ingin semakin erat lagi. Kita ingin semakin dekat lagi. Kita tidak mau lagi dipisahkan mereka. Apapun yang mau memisahkan. Nah, dalam kondisi itu saudara-saudara, ketika hati mereka mau dipulihkan, mereka sudah bersama-sama, Tuhan memberikan sesuatu kepada mereka. Hai Thomas, kalau kamu tidak percaya, lihatlah tanganku, lubang di tanganku, seperti kepada semua yang ke-11 murid lagi ya. Namun di saat bunga-bunga hatinya mulai mekar kembali, di saat itu terjadi sesuatu lagi, saudara-saudara. Karena apa? Hati dari murid-muridnya ingin bersama dengan Yesusnya. Mereka lupa firman Tuhan bahwa dia akan naik ke sorga. Nah, di saat berbunga-bunga langsung ditinggalkan. Ya, orang Batak olo nama yang badelia teh. Badelian nama cabarhuin. Tapi saudara-saudara, dalam konteks kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus naik ke surga. Mereka ditinggalkan, tapi dengan sebuah jaminan kehidupan dan jaminan keselamatan. Saudara-saudara, yang menjadi sebuah pertanyaan, ngapain Tuhan Yesus naik ke surga? Apa yang akan Tuhan lakukan, Tuhan kerjakan ketika dia naik ke surga? Sebab satu pekerjaannya lagi yang belum terselesaikan adalah parousia. Satu lagi, kedatangan kedua kali. Tetapi dia naik ke sorga dan firman Tuhan berkata, duduk di sebelah kanan Allah. Ketika kita mengaku iman percaya kita tadi, aku percaya kepada Yesus Kristus, paradehon, inganan, diaka, naporsea. Ternyata saudara-saudara, Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah itu bukan duduk bersantai, tetapi ada sebuah pekerjaan. Dia mempersiapkan tempat bagi orang yang percaya. Apakah surga itu ada klasifikasi? Tidak ada. Tapi apa yang mau dipersiapkan? Surga kehidupan, surga bagi orang-orang yang mau percaya. Bukan kelas A, kelas B, kelas C, bukan. Tetapi mempersiapkan tempat yang kudus, tempat yang nantinya kita akan bersama-sama saling memuji Tuhan. Tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi duka cita, tidak ada lagi di sana. Semua yang kita rasakan di dunia ini tidak ada lagi. Holam marsonang-sonang, martebut tangan memuji Tuhan, malasni roha, mengungkapkan semua keagungan Tuhan dalam hidup. Nah, itu yang dikerjakan Tuhan. Nah, firman Tuhan berkata dalam kitab Efesus, kalau kita hubungkan nanti, Paulus berkata, inilah sukacitaku. Apa sukacita Paulus? Karena iman orang yang ada di Efesus bertumbuh. Artinya ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga, dia berkata kepada murid-muridnya, pergilah ke seluruh dunia, ajarlah, baptislah mereka di dalam namaku. Nah, itu akan menjadi sesuatu yang akan terus berulang-ulang terjadi di dunia ini sebelum parousia datang. Akhirnya Paulus juga Tuhan Yesus pakai untuk melanjutkan misiologi, visio Dei, misi kerajaan Allah di tengah-tengah dunia, untuk memberitakan firman kebenaran, memberitakan keselamatan yang dari Tuhan Yesus. Akhirnya Kristus Yesus memilih Paulus.
Setelah Paulus dipilih, Paulus dengan sukacita menjalankan amanah yang dia terima sampai 3 kali perjalanan sampai di Pamate. Nah, saudara-saudara, buah yang manis dari setiap apa yang dilayani oleh Paulus, dia lihat dalam teks, dari konteks kitab Efesus, orang-orang yang di Efesus, walaupun secara teologi banyak tafsiran mengenai Paulus dan gereja Efesus, tetapi Paulus tidak akan pernah bisa dipisahkan dari gereja atau jemaat-jemaat yang ada di Efesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam teks dikatakan, karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur. Paulus mengucap syukur. Dia sebagai abdi Allah, dia sebagai hamba Allah yang diperintahkan oleh Tuhan, yang diperintahkan oleh Allah itu melalui Yesus Kristus sendiri untuk mengajar, untuk berkhotbah, menyiarkan keselamatan yang dari Tuhan, menyiarkan kabar baik yang dari Tuhan. Di Efesus itu berkembang, itu bertumbuh imannya. Akhirnya dalam setiap pergumulan Paulus, dalam setiap peluh Paulus, dia berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur. Karena apa? Karena firman Tuhan itu ditabur dan boleh berkembang di tengah-tengah jemaat yang di Efesus. Pekerjaan Paulus bukan pekerjaan siapa? Roh Tuhan. Pekerjaan Paulus bukan, tapi pekerjaan Roh Tuhan. Akhirnya Paulus bersyukur. Saudara-saudara, buah dari iman yang berkembang, buah dari iman yang bertumbuh, menerima keselamatan. Kristus naik ke sorga, mempersiapkan tempat bagi orang yang percaya, bagi orang yang kudus, orang-orang yang di dalam jemaat Efesus, yang imannya bertumbuh di dalam Tuhan, mempunyai nilai keselamatan di dalam Tuhan. Berarti mereka adalah orang yang berhak untuk ada di tengah-tengah tempat yang sudah Tuhan persiapkan. Surga hasonangani. Hai kamu jemaat Kristus yang ada di Cimahi Jalan Lurah, kita telah diserami oleh firman Tuhan jauh lebih sebelum ini juga ada. Mungkin saudara-saudara masih di kampung, tetapi lebih dari 50 tahun jemaat Cimahi Jalan Lurah sudah dilayani dan disiarkan kabar kebaikan, anugerah Tuhan dan juga keselamatan yang dari Tuhan. Sejauh mana perkembangan iman kita Bapak Ibu Saudara semenjak kita menjadi orang-orang yang menerima Kristus sebagai juru selamat. Orang yang sudah menerima Kristus sebagai juru selamatnya, dia adalah pewaris kerajaan Allah. Orang yang mewarisi kerajaan Allah adalah orang yang imannya benar-benar kudus dan imannya betul-betul hanya kepada Tuhannya Yesus Kristus. Dan apa yang menjadi sesuatu cara melihat orang yang beriman, hanya Kristus yang melihatnya. Tetapi sebagai manusia yang diberikan Tuhan kepada kita hikmah, pengertian, kebijaksanaan dan roh untuk melakukan sesuatu yang baik di dunia ini, maka orang yang beriman adalah orang yang seluruh hidupnya, seluruh pekerjaannya di dunia ini dibimbing, dibantu dan dikuasai oleh Roh Tuhan. Amin. Saudara-saudara, ketika itu menjadi bagian dari orang yang percaya, sebuah pertanyaan kembali, dohot sih? Kita berbicara kematian, ya. Kita berbicara kehidupan, ya. Mati dan hidup itu menjadi bagian dari daging, dari tubuh kita ini. Atau kalau ingin ikut, kalau ingin yang empunya, ingat Tuhanmu di sebelah kanannya mempersiapkan tempat bagimu. Tugasmu di dunia ini, kerjakan amanah Tuhan dalam hidupmu. Kelak
kamu akan menjadi pewaris kerajaan surga. Dan saudara-saudara, katakan dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus supaya Ia memberikan kepadamu roh, hikmah dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Pekerjaan pendeta, pekerjaan Paulus adalah menyiarkan kabar sukacitanya, menyiarkan kabar Kristusnya. Tetapi Roh Kudus yang membantu kamu, memberikan hikmah, pengertian dan kebijaksanaan kepada saudara-saudara mengerti akan Kristus, mengerti akan pengorbanan Kristus. Jadi Kristus, rohnya adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kita. Tetaplah hidup dalam kepenuhan roh. Mengapa harus dipenuhi oleh roh? Firman Tuhan dalam teks di Efesus di ayat-ayat 22 sampai 23, bagaimana hidup orang yang sudah dipenuhi oleh roh dan gereja yang dipimpin oleh roh, karena Kristus adalah pimpinan, kita adalah anggota, Dia adalah kepala, kita adalah anggota tubuh Kristus. Gereja adalah sebagai tubuh Kristus, saudara-saudara. Maka gereja harus dipimpin oleh roh Allah itu sendiri. Maka gereja harus dipimpin oleh roh Tuhan itu sendiri. Manusia yang Tuhan pakai di tengah-tengah gereja adalah hanya penyambung lidah Tuhan, alat Tuhan untuk melakukan semua apa yang harus dilakukan di tengah-tengah gereja. Maka kehidupan orang yang beriman juga akan terlihat dalam hal beribadah, hal bergerejanya. Dia akan dipenuhi oleh kuasa Tuhan di dalam kehidupan berimannya, di dalam kehidupan persekutuannya dengan Tuhan, di dalam kehidupan bagaimana dia bersekutu dengan saudara-saudaranya juga di luar dari konteks gerejanya sendiri. Untuk itu saudara-saudara, sukacita kita pada hari ini adalah kamu bagian dari orang yang diselamatkan. Amin. Amin. Nah susudiru hamu lo diselamat toh. Saudara adalah bagian orang yang diselamatkan. Amin. Asadungak kena mudumi koguk. Ya biar bangun, yang tidurkan biar bangun. Kuat dulu amin. Amin. Sekalian membanguni mereka yang tertidur. Nah, kalau saudara bagian dari orang yang diselamatkan, saudara adalah bagian dari orang yang mempunyai hak yang sama dengan apa yang terjadi dalam kitab Efesus, mempunyai hak yang sama dengan saudara-saudara kita yang pertama sebelum kita tapi percaya kepada Tuhan, menerima hak sebagai anggota keluarga Allah, duduk di sebelah kanan Allah bersama-sama dengan Tuhan Yesus, Tuhan kita yang kita sembah, Tuhan Yesus, Tuhan kita yang kita puji. Dia yang menyelamatkan kita, Dia yang memberikan kehidupan yang kekal bagi kita. Maka percayailah Tuhan dalam hidupmu setiap waktu, setiap masa, setiap kesempatan, setiap detak jantungmu, setiap hembusan napasmu. Percayai Tuhan, percayai keselamatan yang Dia berikan, percayai anugerah yang Tuhan berikan. Kamu pewaris kerajaan Allah, semua pewaris kerajaan Allah. Kristus ada di sana, Kristus untuk kita, Kristus ada di dalam kita, dan Kristus adalah Raja kita yang harus kita sembah. Maka ikutlah setiap apa yang Kristus amanahkan dalam kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkatimu sebagai warga kerajaan Allah, warga familia Dei, warga kerajaan yang penuh sukacita, warga kerajaan yang penuh riang, yang penuh tawa, dan jadilah orang-orang yang percaya yang selalu mengutamakan keselamatan Tuhan dalam hidupmu. Di pasu-pasu Jehovah ma hamu saluhna. Amin.
Terpuji nama Bapa di sorga atas segala anugerah dan belas kasihan Tuhan yang memberikan sukacita bagi kami dari kelam menjadi anak terang, dari pendosa menjadi orang yang berhak sorga yang Tuhan Yesus persiapkan bagi orang yang percaya. Kami adalah anak-anak Tuhan, bagian dari yang Tuhan Yesus selamatkan, bagian dari yang Tuhan Yesus selalu anugerahi berkat, yang selalu Tuhan Yesus jaga melalui kuasa Roh Kudus, yang selalu Tuhan persatukan dalam sebuah wadah gerejamu melalui kuasa Roh Kudus. Inilah kami yang bersuka cita hari ini, Tuhan, mengenang, memperingati hari kenaikan Yesus Kristus untuk mempersiapkan tempat bagi kami dan duduk di sebelah kanan Allah. Kelak kami akan ada di situ bersama-sama dengan Allah, bersama-sama dengan Tuhan kami. Kami mau bersorak-sorak bersama Tuhan dan bersama-sama dengan saudara-saudara kami beriman lainnya. Terima kasih Bapa dalam sorga. Hari ini kami berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini. Engkau berkati mereka dalam setiap keluh kesah mereka, Tuhan ada bagi mereka. Dalam setiap sukacita mereka, Tuhan ada dalam hidup mereka. Dalam setiap pergumulan mereka, Tuhan ada. Dalam setiap air mata mereka, Tuhan ada. Dalam setiap tawa mereka, Tuhan ada. Seluruh hidup kami, Tuhan yang punya. Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kami. Terpuji Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus. Hari ini kami berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kami mendoakan Amang Pasaribu Opuguen, biarlah Tuhan yang bekerja dalam hidupnya Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu memulihkan, menguatkan Amang tersebut, agar dengan sukacita Tuhan boleh menerima anugerah-Mu dan selalu memberikan hal yang positif dalam kehidupannya, dan juga Tuhan dalam setiap syukurnya untuk Tuhan bahwa hidupnya adalah dari Tuhan. Sembuhkan Tuhan, kuatkan, dan kuasa Tuhan yang terjadi dalam kehidupan beliau. Kami berdoa Tuhan buat Inang Opudio yang sedang terbaring di rumah sakit di Jakarta pasca pasang ring. Kau berkati, dan apapun menjadi hasil observasi dokter, Tuhan yang menguatkan dan Tuhan yang bekerja dalam hidup beliau. Tuhan Yesus, kami bersuka cita bahwa kami mendengar Inang Opus Steven sudah pulang dari rumah sakit. Biarlah Tuhan yang selalu ada dalam hidupnya, dalam proses pemulihannya. Tuhan jagai beliau Tuhan dalam setiap langkah hidupnya. Kami berdoa buat Opu Tamaro Tuhan, Tuhan yang selalu menguatkan jiwa dan raganya. Tuhan yang punya dia, Tuhan yang memiliki dia. Kepada Tuhan kuserahkan hidupnya, kuserahkan segala pergumulannya, kuserahkan segala penyakitnya. Tuhan berkuasa atas hidupnya. Jadilah kehendak Tuhan dalam setiap permohonan kami. Opudenggan juga Engkau berkati Tuhan, biar semakin sehat dan kelak boleh bersama-sama dalam pelayanan di tengah-tengah gerejamu melalui Ina Hana dan juga Tuhan lansia. Tuhan, banyak hal yang ingin kami pintakan dalam doa kami, terlebih kepada jemaat Tuhan yang sedang sakit. Siapapun mereka Tuhan yang saat ini sedang sakit, kami mohon dengan sungguh-sungguh ke dalam pengasihan Tuhan, Kau sembuhkan mereka Bapa, Kau jamah, Kau berikan yang terbaik bagi kehidupan mereka. Hidup mati kami hanya di dalam Tuhan. Kami hidup
di dalam Tuhan. Kami mati bersuka cita di dalam Tuhan. Seluruh jiwa raga kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terpujilah nama Bapa di sorga, Bapa yang selalu menguatkan dan memberkati. Kau berkati dan kuatkan para panitia pesta pembangunan dan peresmian gedung Dr. Y.L. Mensen, Gerejamu Cimahi Jalan Lurah, agar melalui kekuatan dari Tuhan mereka boleh totalitas, kuat, penuh dengan damai sejahtera untuk melakukan yang terbaik di tengah-tengah pesta gerejamu. Engkau berkati juga seluruh jemaatmu dan para haladomu, agar sungguh-sungguh memberi dengan sukacita kami melihat, merasakan anugerah yang dari Tuhan, agar kami tidak pernah merasakan bahwa yang kami miliki adalah kekuatan kami. Yang kami miliki hanyalah anugerah pemberian Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh serahkan ke dalam pengasihan Tuhan. Ajari kami para jemaat dan juga hamba-hambamu memberi yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kau berkati pelayanan gerejamu ini, agar semakin Tuhan berkenan untuk segala pelayanan di gerejamu melalui sound, multimedia, musik, liturgis, pengkhotbah, para kor, dan seluruh pelayanan-pelayanan yang ada di tengah-tengah gerejamu ini. Kami mau tujukan ke satu tujuan, memuliakan nama Tuhan. Dipermuliakan nama Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, marilah kita terima anugerah Tuhan dan mari berikan persembahan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh buah dari iman percayamu. Kita bernyanyi.
Bapak Ibu Saudara, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus yang telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kekuasaan dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu sampai selama-lamanya. Kami bersuka cita karena Engkau telah menang dan Allah telah mengangkat Engkau menjadi Raja atas segala sesuatu. Jalan-Mu penuh rahasia, karena Engkau telah merendahkan diri-Mu serendah-rendahnya, kemudian Engkau menjadi lebih tinggi di atas segala sesuatu dan menerima nama yang terindah atas segala nama, dan supaya semua orang bertekuk lutut menyembah Engkau, dan segala lidah mengaku bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah membuka jalan ke surga. Engkau menjadi imam besar bagi kami untuk selama-lamanya. Berkatilah gereja-Mu selama di dunia ini, sampai nanti kami bersekutu bersama di sisi-Mu di sorga. Ingat dan penuhilah janji yang Engkau janjikan kepada hamba-Mu. Anugerahkanlah kepada mereka kuat kuasa dari sorga, agar nama-Mu dipermuliakan di dunia ini. Pimpinlah semua pelayan-pelayan di gereja-Mu, agar segala peraturan, siasat dan pengajaran dilakukan sesuai dengan firman-Mu. Bimbinglah gereja-Mu di seluruh dunia ini, agar semakin kuat dan berkembang. Anugerahkan hikmat dari surga kepada para pemimpin gereja-Mu, kepada para pendeta, guru Injil, dan para penatua, agar gereja-Mu hidup dalam keteraturan, masuk dan berdiamlah di dalam hati kami, mengikuti dan melakukan firman-Mu dengan sukacita. Teguhkanlah iman kami, agar kami sanggup menyaksikan, baik kami hidup ataupun mati, bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Biarlah firman dan damai yang daripada-Mu bekerja di dalam gereja-Mu, supaya anggota jemaat-Mu sadar bahwa bukanlah dunia ini, melainkan surga adalah tempat kita yang kekal.
Lindungi dan anugerahkan kebijaksanaan kepada pemerintah dan pemimpin negara kami, agar mereka turut melayani Engkau. Berkatilah semua persekutuan orang Kristen. Hadirlah Engkau di tengah-tengah mereka. Apabila mereka berkumpul di gedung gereja, atau di gedung sekolah, atau di rumah masing-masing, bebaskan dan lepaskanlah kami dari segala dosa dan yang berarti bagi kami, agar kami semakin rindu menantikan kedatangan-Mu untuk mengangkat kami ke sisi-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu.